Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Aktov, NPMG 1E019004 dan rekan kelompok saya Anggi Zabila dengan NPMG 1E019003. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Teknologi Bangunan Alami. Sebagaimana kita ketahui, di awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat yang disebabkan oleh COVID-19. Penularan virus secara langsung antara manusia atau human-to-human transmission ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus di seluruh negara di dunia. Pencegahan utamanya adalah membatasi mobilisasi orang yang beresiko hingga masa inkubasi. Pembatasan mobilisasi dapat dilakukan dengan cara membuat area isolasi mandiri dalam bentuk area mezzanine, ruang isolasi, dan bilik terpisah dari rumah hunian. Di sini kami sudah mendesain sebuah ruang isolasi mandiri yang kami beri nama panggung isolasi. Bilik isolasi mandiri bertekanan negatif dengan konsep rumah panggung tradisional. Ruang isolasi ini akan didesain dengan konsep rumah panggung tradisional. Konsep ini kami pilih karena kurang banyak diminati sehingga terancam hilang atau punah. Oleh karena itu, pemilihan konsep ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan arsitektur lokal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggi Zabila. Baik, untuk struktur ruang isolasinya, yang pertama itu penggunaan fondasi umpak yang sering dijumpai di rumah tradisional di Indonesia. Umpak batu ini menjadi media pemisah antara material kayu dengan tanah agar tidak cepat terjadi kerusakan material kayu dengan yang merupakan material utama rumah tradisional tersebut. Selain itu juga, umpak batu apabila terjadi gempa dapat meredam dan mengurangi gerakan tanah terhadap struktur bangunan di atasnya, sehingga bangunan tersebut dapat tetap berdiri. Untuk yang kedua itu, penggunaan dinding menggunakan material kayu yang dikombinasikan dengan batu bata. Keuntungan penggunaan material kayu yang pertama itu ringan, mudah dikerjakan dibandingkan dengan bahan lainnya, cukup awet, juga menciptakan sebuah ruang isolasi yang menyatu dengan alam sehingga orang yang diisolasi dapat merasa nyaman dan tenang. Pada ruangan kamar mandi, digunakan material batu bata karena dianggap memiliki tingkat kerapatan yang lebih baik, sehingga cocok digunakan untuk kamar mandi yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Selanjutnya untuk pintu, di sini menggunakan pintu engsel dan pintu geser. Pintu engsel digunakan pada dinding luar menuju ke anterum dan pada kamar mandi. Sedangkan pintu geser digunakan untuk menyekat antara anterum dan ruang kamar. Penggunaan pintu geser ini bertujuan untuk menghemat ruang karena sifatnya yang dapat digeser ke samping, membuatnya tak membutuhkan ruang terlalu banyak. Untuk model atapnya, kami di sini menggunakan atap miring, dikarenakan dapat memaksimalkan sirkulasi udara di dalam ruang, dapat juga memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan, dan pemasangannya itu relatif lebih mudah. Untuk penutup atapnya, menggunakan genteng tanah liat, karena radiasi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan dapat diredam sehingga kenyamanan termal di dalam ruangan tetap terjaga. Tidak menimbulkan kebisingan suara karena bentuknya yang tebal, serta bentuknya yang berlekuk-lekuk antar sisinya. Jika terkena percikan air hujan, tidak terasa bisik jika didengarkan dari dalam. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Michael. Selanjutnya layout ruang. Ruang isolasi ini terdiri dari 3 ruang utama. Yang pertama, anterum. Anterum ditandai dengan warna merah. Ruang anterum ini merupakan ruang dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter yang dibuat sebagai ruang penghubung antara ruang tidur dengan lingkungan luar. Dilansir dari Pedoman Teknis Ruang Isolasi Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan tahun 2015, ruangan isolasi mandiri memang dibutuhkan anterum karena ruang ini berfungsi sebagai ruang kontrol keluar masuknya barang atau penghuni ataupun petugas kesehatan pada ruang isolasi ini. Pada desain ruang isolasi ini, anterum juga dijadikan sebagai ruang penyemprotan disinfektan dan juga terdapat wastafel atau tempat cuci tangan untuk menjaga kebersihan sebelum penghuni masuk atau keluar dari ruang isolasi. Yang kedua, ruang tidur yang ditandai dengan warna hijau. Ruang tidur ini berukuran 2,5 kali 3 meter. Ruang ini juga menjadi ruang utama dari ruang isolasi. Ruang ini telah memenuhi ukuran standar ruang isolasi menurut standar kelas rawat inap Kementerian Kesehatan. Yang ketiga yaitu kamar mandi. Kamar mandi yang ditandai dengan warna kuning ini berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan material dinding batu bata pada bagian dalam WC dan batu bata yang diekspos di bagian luar.
Selanjutnya, penerapan desain ruang tekanan negatif. Ruang isolasi ini menggunakan konsep ruang tekanan negatif, di mana konsep ini umum digunakan pada ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Ruang dengan tekanan negatif memiliki fungsi untuk pencegahan dan pengendalian udara yang terkontaminasi di dalam ruang isolasi ke lingkungan luar. Tekanan negatif didapat dengan merekayasa ruang agar aliran udara dapat masuk secara maksimal menggunakan sistem ventilasi. Sistem ventilasi diletakkan di bagian bawah dinding guna memberi tekanan ke dalam ruang sehingga memasukkan lebih banyak udara ke dalamnya. Dapat kita lihat pada gambar ventilasi diletakkan di bagian bawah dinding. Sistem ventilasi ini berupa roster dengan material tanah liat yang diletakkan di bagian depan, bagian belakang, dan bagian anterum. Berikut simulasi konsep ruang tekanan negatif pada ruang isolasi ini. Yang pertama adalah angin masuk melalui ventilasi dari area bawah. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang tinggi dan memaksa angin masuk ke dalam ruang isolasi secara maksimal. Yang kedua, angin yang masuk akan mengalir ke atas ruang isolasi, mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, angin yang mengalir ke atas dikeluarkan melalui celah atap pada bagian samping kiri ruang isolasi. Dengan bantuan ventilasi bawah, aliran udara yang masuk akan lebih maksimal. Sedikitnya bukaan pada dinding nantinya akan menahan dan mengendalikan udara yang terkontaminasi virus untuk menyebar ke lingkungan luar. Bukaan pada atap miring dimaksudkan agar udara yang terkontaminasi virus dapat dikendalikan arah sirkulasinya sekaligus meminimalisir udara yang keluar. Yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Anggi Zabila. Baik, kesimpulannya itu, pada masa pandemi ini, memang dibutuhkan sebuah tempat yang dapat menampung setiap orang dengan mempertimbangkan kondisi klinis dan keamanan lingkungan untuk mencegah terjadinya penularan dari orang ke orang. Di sini, desain bilik isolasi menggunakan bentuk rumah panggung tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kekayaan arsitektur lokal, karena saat ini konsep rumah panggung kurang banyak diminati sehingga terancam hilang atau punah. Penggunaan material alami pada desain ini diharapkan dapat menciptakan ruang isolasi yang menyatu dengan alam, sehingga orang yang diisolasi dapat merasa nyaman dan tenang. Konsep ruang isolasi bertekanan negatif menciptakan bilik isolasi yang mampu mengontrol luaran udara kotor dan cocok sebagai ruang isolasi orang-orang yang memiliki risiko penularan virus yang tinggi seperti ODP, PDP, dan pasien positif. Baik, Kak, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.